Halo, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai subbab 1.6 yaitu turunan dan integral fungsi inverse trigonometrik. Berikut merupakan subbab dari bab 1 yang mengenai fungsi transenden pada pada buku matematika 2 ya. Jadi seperti biasa akan dibahas mengenai soal-soal latihan yang ada di buku, beberapa soal latihan saja. Dan mungkin dari soal-soal yang telah saya kerjakan ini dan saya jelaskan berikut bisa membantu kalian semua untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Saya telah memilih 7 soal dari buku ajar kalian dan juga yang saya pegang ini. Materinya yaitu mengenai turunan dan integral fungsi inverse trigonometrik yang merupakan kelanjutan dari bab subbab 1.5-nya. Jadi langsung aja kita mulai. Di sini saya memilih soal nomor 5 ya, karena mengingat soal nomor 1 sampai dengan 11 ini tipe soalnya sama. Jadi kita akan bermain dengan turunan dari fungsi inverse trigonometrik pertama-tama. Untuk nomor 5. Ya, nomor 5. Kan nomor 5 ini ada nomor 5 yang A dan juga yang B. Nah, nantinya yang saya pilih ini nomor 5, 7, dan 10. Nomor 5A. Misal, untuk yang pertama nomor 5A. Nomor 5A ini kita diarahkan untuk mendapatkan turunan pertama dari fungsi Y, di mana fungsi Y ini diberikan oleh sin inverse dari 1/x. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya sama dengan berpedoman dengan inverse ini gimana? Ini kan sama artinya dengan 1/x ini kan sama dengan sin Y. Nah, apabila kita kenakan turunan operator turunan di kedua ruasnya diturunkan terhadap x, maka di ruas kirinya ini menjadi 1/x kuadrat, lalu ruas kanannya menjadi turunan dari sin sendiri kan cos y dx kan. Nah, dari sini kita dapati bahwa dx-nya ini nilainya akan sama dengan minus 1/x kuadrat cos y. Nah, apa kita udah selesai sampai sini? Sebenarnya enggak, karena mengingat y ini adalah y ini harus diarahkan ke fungsi x juga, di mana y ini diberikan oleh sin inverse 1/x. Nah, maka kita perlu mengubah y ini menjadi x. Nah, gimana? Apakah kita substitusi langsung sin inverse ini? Sebenarnya boleh, kan, tapi hasilnya nanti masih ada inverse-nya. Nah, akan lebih baik lagi jika kita menghilangkan inverse-nya kalau bisa. Nah, caranya gimana? Yaitu kita dimulai dari sini. Saya ganti penanya dari sini. Kan dari sini kita peroleh informasi bahwa sin y ini nilainya 1/x. Nah, apabila kita gunakan pandangan segitiga dengan sudutnya yaitu y, sin kan depan per miring ya, depan per miring. Dengan demikian panjang sisi sampingnya yaitu x kuadrat min 1. Nah, dari sini yang dicarikan adalah nilai dari cos y ya. Cos y ini berapa sih? Berarti kan cos y itu kan samping per miring ya. Dengan artian nilainya nanti yaitu minus 1/x kuadrat, lalu cos y-nya kita ganti samping. Sampingnya kan akar x kuadrat min 1 ya. Terus dibagi sisi miringnya yaitu x. Nah, seperti ini. Atau jika kita sederhanakan lagi, kita peroleh yaitu nilainya 1/-1/x dikalikan akar x kuadrat minus 1. Dan berikut merupakan hasil akhir dari turunan pertama dari fungsi y yang diberikan y sama dengan sin inverse 1/x, kayak gitu. Nah, lanjut kita bergerak ke persoalan yang B. Di persoalan yang B ini, permasalahannya adalah
dengan diberikan fungsi Y sama dengan cos inverse cos X, maka dapatkan nilai turunan pertama dari fungsi Y. Nah, caranya gimana sih? Caranya itu kita gunakan aturan rantai. Jika kalian tahu bahwa aturan rantai itu dy per dx itu sama halnya dengan dy per du dikalikan du per dx. Nah, dan demikian turunan dari ini kan cos inverse y cos x sendiri itu dengan menganggap cos x ini sebagai variabel tunggal, yaitu katakanlah x gitu. Tapi bukan yang x ini, beda. Jadi langsung turunan dari cos inverse sendiri kan dengan diberikan yang ada di buku itu hasil turunan dari cos inverse-nya itu kan adalah minus 1 per akar 1 minus cos kuadrat X. Atau di buku itu bilangnya turunan dari cos inverse X itu minus 1 per akar 1 minus X kuadrat. Nah ini kan yang berperan sebagai X-nya kan cos X ya. Jadi kayak gitu. Nah jangan lupa dikalikan turunan ini rantainya, yaitu du dx, di mana u yang berperan sebagai u di sini adalah cos X, maka dari itu dikalikan dengan turunan dari cos X-nya sendiri. Nah kayak gitu. Kita geser dulu. Selanjutnya berapa sih turunan dari cos X? Turunan dari cos X kan minus sin X ya. Kalau misalkan saya tuliskan aja, kita peroleh bahwa 1 minus cos kuadrat X dikalikan dengan turunan dari cos X-nya sendiri adalah minus sin X. Dan demikian hasil akhir yang akan diperoleh yaitu sin X dibagi dengan 1 minus cos kuadrat X. Ini kan minus kali minus kan positif ya. Jadi kayak gitu. Jadi untuk permasalahannya seperti ini. Lalu bergerak ke nomor 7. Di soal nomor 7 ini hampir sama, akan tapi mungkin variasinya aja yang berbeda ya. Nomor 7 ini saya ambil karena ada aturan ini turunan kan ada bentuknya yaitu U kali V atau U bagi V gitu. Ini mungkin menurut saya cukup bagus soalnya. Nah ini sama permasalahannya yaitu mencari turunan pertama dari fungsi Y dengan diberikan fungsi Y-nya itu adalah sebagai berikut. Y sama dengan E pangkat X dikalikan dengan secant inverse dari X. Nah, turunan pertamanya gimana? Ya udah karena kita mengetahui ini di sini ada variabel X dan juga di sini ada variabel X juga, maka bentuk ini memenuhi bentuk perkalian U kali V. Demikian hingga turunan pertamanya ini juga berlaku aturan U kali V. Dan demikian hasilnya kan U aksen V atau U aksen turunan dari E pangkat X kan E pangkat X sendiri dikalikan dengan V-nya yaitu secant inverse X. Lalu ditambah dengan U-nya yaitu E pangkat X dikalikan dengan turunan dari secant inverse-nya yaitu 1 per X dikalikan X kuadrat minus 1. Jadi seperti ini. Ini perkalian ya. Nah ini bisa kalian keluarkan juga E pangkat X-nya terus kalian sendiri-sendiri kan itu nggak masalah. Atau kalian juga berhenti sampai sini juga nggak apa-apa. Apabila kita lanjut kita gerak ke soal yang selanjutnya yaitu soal yang B, nomor 7 yang B. Nomor 7 yang B ini diberikan fungsinya itu Y sama dengan X kuadrat dikalikan dengan sin inverse X pangkat 3 dipangkatkan 3. Ini sama memenuhi bentuk U kali V, akan tetapi di sini agak diperumit dengan adanya pangkat-pangkat ini kan.
Jadi langsung saja kita kerjakan. Apabila diturunkan satu kali terhadap terhadap X, maka hasilnya kan harusnya U aksen V plus UV aksen ya. Di sini U-nya kan X kuadrat. Dengan demikian yang pertama kita tuliskan turunan dari X kuadrat yaitu 2X dikalikan dengan V-nya sin inverse X pangkat 3, lalu dijumlahkan dengan X kuadrat, kita tulis U-nya lalu. Nah, di sini tantangannya yaitu turunan dari sin inverse X dipangkatkan 3. Yang pertama paling mudah itu kita turunkan pangkatnya dulu, yaitu 3. Lalu selanjutnya kita kalikan fungsinya, di mana di sini pangkatnya telah direduksi 1, ya, sehingga diperoleh pangkatnya menjadi 2. Lalu kita kalikan dengan turunan dari sin inverse-nya, yaitu 1 per akar 1 minus X kuadrat. Apabila kita sederhanakan atau kita kalikan semuanya, kita peroleh 2X kalikan sin inverse X dipangkatkan 3, lalu dijumlahkan dengan 3X kuadrat kalikan sin inverse X dipangkatkan 2 dibagi akar 1 minus X kuadrat. Ini kayak gitu. Ini kerjaannya yang B. Lalu apabila kita kan tadi saya pilih 3 soal ya, dengan tipe soal yang sama, itu mencari turunan kan. Misalkan kita kerjakan yang soal yang nomor 10, soal yang terakhir. Saya tuliskan dulu soalnya. Soal nomor 10. Sini untuk soal yang A ini, yaitu Y sama dengan sin inverse dari E pangkat minus 3X. Jadi sebentar, saya geser dulu. Nah, caranya sama sebenarnya. Jangan lupa kita pakai aturan rantai. Sini langsung saja, yaitu saya tuliskan d per dx. Turunan dari sin inverse X dengan menganggap ini sebagai U itu adalah turunan dari sin inverse X itu sendiri, yaitu 1 per akar 1 minus E pangkat minus 3X dikuadratkan. Lalu jangan lupa dengan turunan U-nya. dx dikalikan diturunkan minus 3X. Kayak gini. Dengan demikian hasilnya adalah 1 per akar 1 minus E pangkat minus 3X yang dikuadratkan ini dikalikan dengan minus 3 dikalikan E pangkat minus 3X. Apabila kita sederhanakan menjadi minus 3 E pangkat minus 3X per akar 1 E pangkat 1 minus E pangkat minus 6X ya. Ini karena 3X terus dikalikan 2. Oke, gitu. Itu hasil akhir yang A. Lalu bagaimana dengan yang B? Yang B ini kan persoalannya fungsinya itu Y sama dengan tan inverse dari X E pangkat 2X. Seperti itu. Caranya sama dengan menggunakan aturan rantai, di mana U-nya ini X E pangkat 2X. Maka dari itu dy dx-nya kan turunan dari tan inverse U. Tan inverse U kan turunannya yaitu 1 per 1 plus U kuadrat kan, dimana U kuadratnya ini adalah X E pangkat 2X yang dikuadratkan. Lalu turunan dari X E pangkat 2X, dimana ini udah memenuhi bentuk U kali V ya. U-nya ini X, V-nya ini E pangkat 2X. Dengan demikian dikalikan dengan E pangkat 2X atau 1 dikalikan dengan E pangkat 2X
ditambah dengan X dikalikan dengan 2E pangkat 2X. Nah, dari sini kita jadikan satu, kita jadikan bentuknya tunggal, yaitu E pangkat 2X dikalikan 1 plus 2X dibagi 1 plus X kuadrat E pangkat 4X. Nah, sekian. Nah, ini untuk tipe soal yang nomor 1 sampai 11 ini seperti ini terus kan caranya. Lalu saya bergerak ke soal persoalan yang lain. Ini saya ambil nomor 12. Sama permasalahannya ini masih seputar seputar turunan. Kita langsung bahas saja gimana cara menyelesaikannya. Nah, di sini akan tapi untuk yang nomor 12 ini berbeda dengan nomor-nomor yang lain dikarenakan bentuknya ini tidak memungkinkan untuk dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan berapa X gitu. Ini kan ada campur tangan X dan juga Y. Dan dengan demikian akan diselesaikan dengan menggunakan diferensiasi implisit. Nah, caranya gimana? Yaitu di sini X ini Y ini berfungsi sebagai suatu variabel juga ya, bukan suatu konstanta. Nah, dari itu caranya ya langsung saja kita turunkan kedua ruasnya terhadap terhadap X. Dengan demikian diperoleh yang pertama ini turunannya kan 3X kuadrat, lalu ditambah, ini berlaku UV ya, U dikali V. U-nya ini X dan V-nya ini tan inverse Y. Dan demikian hasilnya yaitu, saya kurang aja biar mungkin nanti gak bingung. Pertama tan inverse Y ditambah dengan, kita tuliskan U-nya dikalikan dengan V aksennya. Atau turunan dari tan inverse Y-nya yaitu 1 per 1 plus Y kuadrat. Nah, apakah ini saja? Enggak, kita jangan lupakan dy dx-nya. Lalu ruas kanannya berubah menjadi turunan dari E pangkat Y ini ya E pangkat Y sendiri, kan tapi dengan ditambahkan dy per dx. Ini hanya berlaku untuk kasus yang diferensiasi implisit. Nah, maka dari itu apabila kita uraikan, kita buka kurungnya, kita peroleh 3x kuadrat plus tan inverse Y ditambah X per 1 plus Y kuadrat kalikan dy dx ini sama dengan E pangkat Y dy dx. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita kelompokkan yang punya suku dy dx. Dan demikian saya tuliskan langsung aja. Ini jadinya X per 1 plus Y kuadrat, atau gini aja dibalik karena banyak yang di kiri kan. Mudahnya kita tuliskan E pangkat Y dikurangi X per 1 plus Y kuadrat dikalikan dengan dy dx-nya. Ini sama dengan ruas kirinya kan. Kalau ini kulempar di ruas kanan, ini kan ada yang di kirinya. Ini 3x kuadrat plus tan inverse Y itu. Nah, saya kejar terlebih dahulu. Lalu selanjutnya tinggal semuanya kedua ruas ini dibagi dengan E pangkat Y minus X per 1 plus Y kuadrat. Dengan demikian diperoleh dy dx-nya adalah 3x kuadrat plus tan inverse Y dibagi dengan E pangkat Y minus X per 1 plus Y kuadrat. Nah, ini merupakan penyelesaian terakhir. Atau kalian bisa ini, kalau kan ini penyebutnya ada perpecahan juga. Nah, itu kalian hilangkan pecahannya itu bisa dengan mengalihkan semuanya dengan 1 plus Y kuadrat. Itu terserah kalian. Jadi itu untuk permasalahan turunan. Nah, sekarang
karena sebab ini menyinggung juga tentang integral, maka selanjutnya adalah dibahas mengenai integral. Ini yang pertama saya pilih nomor 20. Langsung aja kita bahas soalnya. Sebentar, saya perbesar terlebih dahulu biar jelas. Nah, sebenarnya integral yang ada di subbab ini itu cukup mudah sih, karena kalian tinggal pakai rumus yang udah disediakan yang kotak agak dihitamin di buku kalian itu. Nah, akan tetapi lebih baik kita mengenal konsepnya terlebih juga, pola berpikirnya juga. Nah, untuk persoalan yang nomor 20 ini itu dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Di sini kan kalian tahu ya, pada kalau kalian cari di yang kotak-kotak yang hitam itu teorema-teorema itu kan kalian nggak mau menemukan bentuk yang menyerupai seperti ini ya. Nah ini misalkan kita jadi kita harus arahkan bentuk yang ada ini ke bentuk yang udah diketahui, yaitu integral dari contohnya yang ada di halaman 87 itu kan bentuknya koefisien dari x-nya ini kan 1 semua ya. Nah maka dari itu pertama kita misalkan dulu, misal kita misalkan U ini sama dengan 3x. Loh, kenapa kok nggak 9x kuadrat? Karena kita menghendaki bentuk yang ada di sini ini menjadi bentuk x kuadrat saja, atau kalau x kan agak bingung nih, jadi kita jadikan bentuk u kuadrat biar bisa masuk ke bentuk yang kotak yang ada hitam-hitamnya itu. Nah, dari sini kita peroleh bahwa u kan sama dengan 3x, maka dari itu turunan u terhadap x kan atau du ini kan sama dengan 3dx. Atau yang sebelumnya kan du per dx sama dengan 3. Maka dari itu du sama dengan 3dx. Nah, di sini kita ingin menghendaki ini dx ini diubah menjadi u juga kan. Maka dari itu nilai dx-nya itu dapat dirubah menjadi dx ini sama dengan sepertiga du. Dari sini ke sini. Mungkin cukup mudah ya. Nah, lalu di sini kan masih ada campur tangan x juga kan di luar yang dimisalin. Nah, maka dari itu dari sini kita ingin ketahui nilai x ini berapa kalinya u sih. Kan kita tahu bahwa nilai x ini adalah sepertiga u dari sini kan. Nah, maka dari itu bentuk yang ini tuh kalau kita rubah itu, misalkan saya jabarkan mulai dari awal ya. Ini integral dx per x akar 9x kuadrat minus 1 itu awalnya dirubah menjadi seperti ini tuh. Integral dx per x dikalikan 3x di kuadrat minus 1. Nah, 3x ini yang akan kita ganti menjadi u. Nah, dari itu kita peroleh hasilnya integral. Ini dx-nya misalkan saya tuliskan gini aja biar gampang nanti tahu yang dirubah. Ini 1 dikalikan dx. Nah, ini kan saya tulis. Nah, x-nya kan berubah menjadi sepertiga u ya. Sepertiga u dikalikan akar 3x ini berubah menjadi u. Sehingga diperoleh u kuadrat minus 1. Nah, dx-nya berubah menjadi sepertiga du. Nah, ini kan sepertiga yang di depan ini, sepertiga u ini kan dia letaknya di penyebut ya, sehingga apabila kita keluarkan dari penyebutnya, dia menjadi pembilang, yaitu sama halnya dengan 3 per u akar u kuadrat minus 1, ini 1. Dan demikian sepertiga yang di sini dikansel sama sepertiga yang di sini. Sehingga kita peroleh bentuknya itu yaitu integral 1 per u akar u kuadrat minus 1 du. Nah, bentuk ini dapat kalian lihat di persamaan 1.62, mana hasil dari integral 1 per u akar u kuadrat minus 1 ini hasilnya adalah secant inverse u.
Jangan lupa konstanta bebasnya. Nah, apakah telah selesai? Jawabannya adalah tidak. Karena U ini adalah nilainya adalah 3x kan. Kita udah state di awal U ini sama dengan 3x. Dan demikian harus kita rubah lagi menjadi bentuk semulanya, yaitu secant x inverse ini ada 3x plus C. Nah, ini berikut merupakan hasil integral dari nomor 20. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai persoalan selanjutnya, yaitu masalah integral juga. Ini lanjut ke nomor 27 ya. Sebentar, saya drag ke bawah. Oke, lanjut kita kerjakan. Nah, untuk persoalan nomor 27 ini sama, masih contoh pengerjaan integral ini gimana. Nah, ini akan tapi untuk membuat kayak langsung kan bisa juga dilakukan dengan membuang pangkatnya. Ini kan nggak langsung dimisalkan, kan juga bisa misalkan 9 ini kita keluarkan dari akarnya dulu. Demikian juga nanti kalian jatuhnya menggunakan rumus yang ini 1,65 di halaman 88. Nah, ini sama kita tetap memakai cara pemisalan. Yang dimisalkan adalah 1 plus ln x-nya. Yang dimisalkan adalah ln x-nya. 1 plus ln x. Nah, ini kenapa? Ya karena memang nanti tujuan kita dalam mereduksi x-nya ini. Nah, ini kita langsung kerjakan saja, yaitu misalkan U ini sama dengan ln x. Dengan demikian di suap-suap sebelumnya kan kalian tahu turunan dari ln x ini terhadap x kan. Misalkan dua ruas kita turunkan terhadap x, maka diperoleh du per dx kan sama dengan 1 per x. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai dari du adalah 1 per x dx. Nah, nantinya kita akan mengubah bentuk dx per x ini menjadi du. Nah, gitu. Ya, karena memang ini masih integral tak tentu, maka langsung aja integral yang ada di atas ini akan saya tulis ulang. Integral dx per x akar 1 minus ln x yang dikuadrat. Ini dapat kita ubah menjadi bentuknya, ya Allah. Kita rubah bentuknya menjadi, karena 1 per x dx-nya ini diubah menjadi du, maka langsung aja kita tulisin du per akar 1 minus u kuadrat. Nah, kalau kalian lihat di halaman 87 ini kan menyerupai bentuk yang persamaan 1,60. Dimana hasilnya nanti adalah sin inverse dari u. Jangan lupa konstanta bebasnya. Nah, U ini jangan lupa dikembaliin juga, karena kita udah memisalkan U ini adalah ln X. Dengan demikian hasilnya adalah sin ln X plus C. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke persoalan nomor terakhir, ya untuk subbab contoh soal latihan subbab kali ini, itu mengenai integral. Bentar, kok bisa di-drag ya? Oh, ini bisa. Sebentar ya. Wih.
bisa ya? Sebentar. Oh, ini bisa. Ribet. Oke, lanjut ke persoalan yang nomor terakhir, yaitu nomor 33. Yaitu karena yang dua soal tadi itu masalah integral tentu. Berikut merupakan contoh untuk integral tak tentu, maka berikut contoh soal untuk integral tentunya. Dimana di sini x-nya itu diberi batasan nilainya, yaitu antara 0 dan juga 2/akar 2. Nah, langsung aja kita selesaikan. Kalau kita amati bentuk 1/4 bentuk fungsinya, kita amati bentuk fungsinya terlebih dahulu. Ini kan tidak menemui kesesuaian dengan persamaan-persamaan yang sebelumnya telah diberikan. Maka dari itu kita perlu akali caranya biar menjadikan bentuknya ini cocok atau sesuai dengan yang ada di buku. Nah, caranya gimana? Misalkan bentuk ini, misalkan saya tuliskan terlebih dahulu, integral 2/akar 2 0 1/4 plus 9x kuadrat dx. Ini saya ingin menginginkan yang koefisien x-nya ini adalah 1. Dan demikian kita keluarkan 9-nya, yaitu 0. Ini teruskan 2/akar 2 1/9. Sini kan jadinya 4/9 ya, plus x kuadrat dx. Nah, dari sini karena 9 ini suatu koefisien, maka bisa kita keluarkan dari ini untuk notasi integralnya, hingga diperoleh 1/9 dikalikan dengan integral 0 sampai dengan 2/2 dari 1/2/3 dikuadratkan ditambah dengan x kuadrat yang x kuadrat plus dikalikan dengan dx. Nah, dari sini kita memenuhi kesesuaian dengan bentuk persamaan 1/64 di halaman 88. Dengan demikian hasil dari integralnya sendiri yaitu 1/9 dikalikan dengan karena A-nya di sini adalah 2/3, maka kan hasilnya 1/A kan ya, yaitu 1/2/3 dikalikan dengan tan inverse dari x/2/3. Nah, ini apakah plus C? Enggak, karena kita udah tahu x-nya dibatasi dari 0, x-nya sama dengan 0 sampai dengan x-nya sama dengan 2/akar 2. Kita turunkan. Kita sederhanakan 1/9 dikalikan 3/2 ini. Dengan demikian kita peroleh 1/6 untuk hasil yang ini. 1/9 dikalikan 3/2. Lalu kita buka kurung. Ini kan tan inverse x/2/3 ini saya jadikan tan inverse 3x/2 karena 2/3 ini kalau kita balikkan 3/2. Demikian hingga dengan substitusi x-nya 2/2 kita peroleh tan inverse dari 3/2 dikalikan 2/2. Nah, ini dikurangi dengan tan inverse dari 0. Nah, ini hasilnya tan inverse dari 0 ini sendiri kan hasilnya kan sama dengan 0. Maka dari itu hanya menyisakan 1/6 tan inverse dari 3/2. Nah, berikut merupakan hasil akhir dari persoalan nomor 33. Soal ini menutup video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat belajar.